Salam Bro and Sis yang terkasih. Pada hari ini Kamis 18 Agustus 2022, berjumpa lagi bersama saya Yohanes Andi dalam renungan pembawa sukacita. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam perikop di atas, saya tertarik dengan ayat yang terakhir. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saya menyadari sebagai orang Katolik, saya sungguh sangat bersukacita karena Tuhan telah memilih saya menjadi Katolik. Dalam kehidupan sehari-hari kita tahu bahwa untuk mengadakan sebuah pesta tentu dibutuhkan persiapan segala hal. Sebagai penyelenggara pesta, kita berharap banyak yang akan datang, dan yang diundang pun pasti orang yang kita kenal. Bagi yang sudah menikah, pasti pernah merasakan kesibukan persiapan itu, mulai dari pilih waktunya, bajunya, tempatnya, menu makanan yang mau disajikan, hiburannya apa, oleh siapa yang mengisi. Begitulah harapan kita agar banyak yang bisa hadir. Sehingga kita buat undangan yang kreatif agar penerima undangan berkenan hadir bersukacita bersama kita. Tidak dipungkiri ternyata ada yang tidak bisa hadir. Dalam perikop tadi banyak penerima undangan dengan segala alasan untuk tidak hadir, padahal raja sendiri yang mengundang. Karena para undangan menolak datang, ia menyuruh utusannya untuk mengundang semua orang, entah itu orang baik atau orang jahat, ke dalam pesta. Ia tidak memandang perbedaan, semua diberi kesempatan tanpa pandang bulu. Ada yang mengiyakan, tetapi kemudian datang tanpa pakaian pesta yang layak. Orang itu gagal satu kata satu perbuatan. Berkata ia di mulut tanpa diikuti dengan tindakan yang sepadan. Menggenapi apa yang telah dikatakan butuh perjuangan. Kata-kata pujian kita menyukakan Tuhan. Tapi bila tanpa diikuti dengan tindakan yang sepadan, semuanya itu tidak akan membuatnya sungguh berkenan.
Ada satu pengalaman saya yang sangat menarik ketika mengikuti camp Priskat. Dalam camp tersebut semuanya dibelalakkan agar kita mau kembali ke jalan yang benar. Saya menyadari banyak hal yang telah saya lakukan selama ini, dan saya telah melukai banyak orang, terutama mungkin orang yang saya cintai, yang saya kasih, istri maupun anak-anak. Memang tidak mudah menjadi orang yang memiliki integritas. Ketika mengingat janji perkawinan, kita akan mencintai orang yang kita kasih. Itu perlu direalisasikan dan tidak mengobral janji. Merawat integritas tidak dapat diwujudkan tanpa komitmen dan pengorbanan diri. Mari bro and sis, agar berkenan di mata Tuhan, kita tanggapi undangannya dengan selalu hadir dalam Ekaristi, agar kita dikuatkan dan dimampukan, agar kita mampu menghadapi segala tantangan dalam kehidupan pernikahan. Inilah yang menjadi refleksi kita hari ini. Allah tidak pernah ingkar janji. Kita datang ke pestanya dengan pakaian pesta, yaitu selalu menjalin relasi dengannya melalui doa. Semoga kita satu kata dan satu perbuatan. Paus Fransiskus pernah berkata, menjadi orang kudus itu tidak usah menjiplak seorang kudus tertentu, karena setiap dari kita dipanggil untuk menjadi kudus dengan cara kita masing-masing. Bro and sis, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, penuh syukur kepadamu karena dalam doa kami, Engkau telah mengundang kami ke dalam relasi persahabatan dengan dirimu. Berbicaralah ya Tuhan, kami ada di sini untuk mendengarkan Engkau. Buatlah kami utuh dengan sabdamu. Amin. Salam sukacita bro and sis semua. Terima kasih, berkah dalam.